Ini ada informasi berbagi kepada sesama bisa dengan banyak cara. Salah satunya berbagi keceriaan dan pengetahuan kepada anak-anak di lapak kampung pemulung. Sebuah komunitas yang berfokus pada kegiatan sosial menggelar acara rutin di lapak pemulung yang berlokasi di Jalan Setia 4, Bekasi, Jawa Barat. Peduli akan nutrisi anak, komunitas bernama Sinergi Puspita ini memberikan aneka makanan bergizi bagi anak-anak di lapak pemulung. Tak hanya itu, Sinergi Puspita juga selalu dinantikan oleh anak-anak karena mereka datang dengan kegiatan yang menghibur sekaligus pendidik. Gerakannya sendiri awalnya itu, maksudnya tadinya saya melakukan itu personal untuk sedekah puding. Kemudian saya bertemu teman saya Nia, lalu dari situ kita jadi gerakan kemanusiaan mulai persebarannya lebih luas dibandingkan ketika dilakukan sendiri. Rara, bangun! Sholat, kamu belum sholat. Dongeng pun dipilih sebagai media yang dinilai paling tepat untuk menarik antusiasme anak, sekaligus menyampaikan pesan dari cerita tersebut. Kegiatan sosial ini berlangsung setiap hari Kamis hingga hari Minggu di berbagai lokasi berbeda. Mau nyanyi? Senang, Oke, senangnya kenapa? karena bisa belajar bersama, sama bisa ketemu teman-teman. Awalnya Sinergi Puspita menggunakan dana pribadi untuk kegiatan operasional. Namun kini mereka telah membuka donasi bagi siapapun yang ingin bersedekah. Gilang Pandu Tanaya melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Ya Ustadz, kegiatan sosial seperti ini sangat sekali dibutuhkan, khususnya untuk anak-anak yang kurang beruntung Ustadz ya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal ini Ustadz? Banyak cara untuk berbagi ya, bermula dari sedekah puding lalu kemudian berkembang ya. Kata kuncinya adalah kepedulian sosial ya. Ini satu ajaran yang mendapat perhatian sangat tinggi di dalam Islam ya, kepedulian terhadap orang lain ya, kepedulian terhadap tetangga, kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap kekerabatan. Dan bukan hanya dalam bentuk sedekah, makanan dan lain sebagainya yang dibutuhkan, tapi juga ilmu pengetahuan ya. Dan kalau kita lihat misalnya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepedulian bukan ditunjukkan juga dalam bentuk mencerdaskan warga masyarakat. Itu pernah satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyindir satu kaum, satu kelompok masyarakat, mengapa ada di antara kalian yang tidak mencerdaskan tetangganya. Demi Allah, kalau itu tidak dilakukan, Allah akan mempercepat azabnya. Di sini Rasulullah tidak tunjuk hidung ya, siapa yang dimaksud. Tapi kemudian ada yang merasa, kabilah Bani Asy'ari itu orangnya pinter-pinter, tapi di sekeliling mereka itu orangnya bodoh-bodoh. Lalu dia sadar, mereka sadar, kami berjanji dalam 1 tahun akan mencerdaskan orang-orang di sekitar. Lalu Rasulullah SAW menyitir sebuah ayat, dulu orang-orang Bani Israel itu dilaknat karena mereka tidak memiliki kepedulian sosial, mereka tidak saling mengingatkan ketika ada yang melakukan kemungkaran. Nah, saya kira di sini kepedulian sosial itu perlu kita tunjukkan ya, termasuk adalah dengan cara mencerdaskan masyarakat di sekitar kita ya, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Selain tentu kita memenuhi kebutuhan mendasar mereka, sebab dalam satu hadis dikatakan seorang mukmin belum dinilai benar keimanannya itu kalau dia tidak punya kepedulian terhadap tetangganya, atau dia tertidur dalam keadaan kenyang sementara tetangga kesakitan karena tidak makan. Intinya kepedulian sosial ini sangat dijunjung tinggi oleh Islam gitu Ustadz ya. Intinya adalah kita harus terus berbagi, ya tidak hanya makanan tapi juga ilmu Ustadz ya. Nah, jadi kan kondisinya kalau kita lihat ini tidak semua orang atau tidak semua anak-anak yang kurang beruntung ini mendapatkan ilmu begitu Ustadz ya. Nah, kalau misalnya kondisi kita memang tidak memungkinkan untuk mungkin membayar sekolah segala macam, bagaimana pentingnya menimba ilmu dan kebaikan dalam Islam ini Ustadz? Ya, kalau kita tidak mampu memfasilitasi mereka untuk belajar ya, memberikan beasiswa dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif orang bisa belajar ya. Saya kira tadi dengan menghimpun anak-anak, lalu kemudian ada cerita-cerita yang menggugah mereka ya. Itu saya kira juga satu cara ya, bagaimana kita mencerdaskan. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya ya, ketika ada tawanan perang ya, itu salah satu syarat kalau ingin dibebaskan itu adalah dengan cara mengajarkan baca tulis.
atau melakukan pemberantasan buta huruf di kalangan anak-anak kaum muslimin pada masa itu ya. Itu sudah mulai diterapkan sejak dulu ya. Jadi mereka yang tidak bisa menebus dirinya dengan tebusan uang, tapi mereka bisa mengajarkan anak-anak baca tulis, dia bisa melakukannya dengan itu. Intinya apapun kepedulian sosial mau bentuknya makanan, uang, yang penting kita bisa berbagi ilmu juga begitu Ustadz ya.